Halo semua, kembali lagi di review pelajaran Morning Worship kita yang akan membahas buku yang terbuka dan tertutup. Kita mulai baca di Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Di ayat ini ada perintah bagi Daniel untuk menutup atau memeteraikan the book dan dibilang sampai kapan dimeteraikannya. Dan TOI, time of the end, itu kapan dilepaskan meterainya. Dari ayat ini yang tersirat adalah dilepaskan meterainya buku, sedangkan yang tersurat adalah dimeterainya buku. Jadi fokus saya adalah buku ini diansil, di mana buku ini diansil di TOI, time of the end. Sekarang kita baca di Revelation 10 ayat 1 KJV. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat 2, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Di tangan another mighty angel yang datang dari surga ada buku kecil, dan buku kecil ini terbuka. Dengan buku ini terbuka sama dengan buku di Daniel terbuka di time of the end. Artinya, sebelum buku ini dalam posisi terbuka, harus ada perintah untuk menutupnya atau tertutup. Dan kita tahu bahwa yang memegang buku ini adalah singa. Mari kita cari tahu tentang singa. Kita baca di Revelation 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan, dia yang duduk di atas takhta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Revelation 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dari ayat yang baru kita baca tadi ada buku yang tertutup dan hanya singa yang bisa membukanya. Sebagaimana di Daniel 12 ada buku yang tertutup dan hanya singa yang bisa membukanya. Dan singa membuka bukunya di time of the end. Sehingga posisi buku terbuka di Revelation 10 ayat 2 adalah posisi terbukanya di time of the end. Karena buku dibuka di time of the end. Artinya Daniel 12 ayat 4 itu adalah Revelation 10 ayat 2. Pertanyaan selanjutnya, time of the end ini ada peristiwa apa yang digenapi selain bukunya diansil? Karena Daniel 12 ayat 4 adalah Revelation 10 ayat 2. Artinya Daniel dan John mereka melihat buku yang sama yang tadinya disil lalu diansil. Jadi mereka melihat hal yang sama. Mari kita lanjutkan pembahasan. Kita akan baca Daniel 12 ayat 5 dan 6. Daniel 12 ayat 5. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Ayat 6. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Jadi ada 3 persons, satu orang di tepi sungai dan satu orang di apit-apit yang ada di dua tepi. Salah satu dari yang di dua tepi ini berbicara kepada yang di atas sungai. Dia menanyakan pertanyaannya, berapa lama berakhirnya? Dan sejauh ini hanya ada satu jangka waktu yang dibicarakan, yaitu jangka waktu buku disil, di mana buku ini diansil di TOA, time of the end. Berapa lama sampai the end of these wonders? Kita baca Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jawabannya dari pertanyaan berapa lama berakhirnya adalah 3,5 times. Artinya 3,5 times berbicara mengenai jangka waktu sebelum buku itu diansil. Artinya time of the end adalah akhir daripada 3,5 times, di mana di akhir 3,5 times itu buku diansil. Jadi jangka waktu sebelum time of the end yang disebut itu adalah 3,5
times. Jangka waktu yang sama yaitu 3,5 times ini kita bisa lihat di ayat Revelation 12 ayat 14, di mana ini adalah jangka waktu di mana buku diansil dan berakhir di time of the end sesuai Daniel 12 ayat 4. Jadi Daniel 12 ayat 4 sama dengan ayat Revelation 12 ayat 14, dan berdasarkan Revelation 12 ayat 6, 3,5 times ini sama dengan 1260 hari atau tahun. Jadi jangka waktu sebelum buku ini diansil adalah 1260 tahun, yang istilah lainnya adalah 3,5 times. Di Daniel 7 ayat 25 ada juga 3,5 times, dan ada yang menghujat dengan mulutnya kepada the Most High. Jadi di 3,5 times ada penghujatan. Penghujatan ini kita bisa lihat di ayat Revelation 13 ayat 5, di mana binatang di Revelation 13 diberikan mulut untuk menghujat, dan kuasanya ialah 42 bulan. Jadi kesimpulannya 42 bulan sama dengan 3,5 times, sama dengan 1260 tahun. Dan itu adalah jangka waktu di mana buku tertutup, buku itu dimeteraikan. Dan di ujung 42 bulan yang adalah 3,5 times, yang adalah 1260 tahun, meterai daripada buku itu dilepaskan, dan itu namanya adalah the time of the end. Yang mana itu kita lihat adalah Revelation 10 ayat 2. Kita lanjut membaca Daniel 12, sekarang kita baca ayat 8. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya, lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Jadi setelah Daniel mendengar ayat 7, dia bilang, saya tidak mengerti itu. Kita tahu bahwa Daniel mengerti apa yang dia dengar. Daniel tidak mengerti kenapa itu jawabannya. Jadi Daniel mengharapkan jawaban apa, atau apa yang Daniel harapkan. Sekarang kita mau cari tahu apa yang Daniel harapkan. Berdasarkan Daniel 7 ayat 25 ada jangka waktu 3,5 masa di mana bukan ini yang Daniel harapkan sebagai jawaban. Dengan Daniel bilang, saya tidak mengerti. Kata Daniel, saya mengerti yang dia bilang karena saya sudah pernah dengar di Daniel 7 ayat 25, tetapi bukan itu yang saya mau cari mengerti. Lalu John bilang, saya juga pernah dengar di Revelation 12 ayat 6 dan 14 sama dengan Daniel. 12 ayat 6 itu yang kamu tidak harapkan, Daniel. Cerita buatan saja, walaupun John tidak bilang itu kepada Daniel. Lalu kita ke ayat Daniel 12 ayat 9 dikatakan go thy way, atau sudahlah Daniel. Words itu ditutup dan dimeteraikan sampai time of the end. Pertanyaannya, apa yang diseal sampai time of the end? Daniel tahu yang dia dengar, yang dia tidak harapkan berakhir di time of the end. Daniel bilang, saya tidak mengerti. Artinya Daniel mau jawaban yang lain. Artinya jawaban yang lain ini tidak bisa Daniel 12 ayat 4 karena masa jawabannya adalah yang Daniel tidak mau tahu. Dia tanya yang dia pengen tahu dan jawabannya jangan harap yang dia sudah dengar. Artinya jawaban Daniel 12 ayat 9 bicara tentang apa yang dia pengen tahu. Walaupun Daniel 12 ayat 9 bahasanya sama seperti Daniel 12 ayat 4. Artinya jawaban yang diberikan dari Daniel 12 ayat 4 adalah jawaban yang sama dengan di Daniel 12 ayat 8. Apakah seperti itu? Tidak. Karena jawaban dari pertanyaannya berbeda dari yang dia sudah tahu dan yang dia tidak pengen tahu. Jadi Daniel 12 ayat 9 adalah jawaban dari Daniel 12 ayat 8, sehingga jawabannya tidak bisa menjawab. Daniel 12 ayat 4 dan jawaban Daniel 12 ayat 9 menjawab Daniel 12 ayat 8, sementara Daniel 12 ayat 8 bukan Daniel 12 ayat 4 walaupun bahasanya sama till the time of the end. Pertanyaannya di Daniel 12 ayat 8 sama dengan di Daniel 12 ayat 4, tetapi bukan berarti jawabannya sama. Artinya ada time of the end. Artinya time of the end satu berakhir setelah jangka waktu 1260. Sementara time of the end yang satunya kita belum tahu akhir dari jangka waktu kapan. Jadi jawaban ketidakmengertian Daniel. Sudahlah, Daniel yang kamu pengen tahu itu masih diseal sampai TOE. Dan ini berbeda dari Daniel 12 ayat 4. Lalu kita lanjut di Daniel 12 ayat 10 dikatakan di ayat ini, yang wicked tidak akan mengerti dan hanya wise yang mengerti. Mari kita ke Matthew 25, karena kita mau cari tahu kenapa yang wise mengerti dan yang wicked tidak mengerti. Ayat 1, kerajaan surga seperti 10 anak dara yang mau bertemu dengan mempelai prianya.
ayat 2 hingga 10. Anak darah ini terdiri daripada 5 bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 5, dan pada saat di mana mereka mengharapkan dia datang, dia tidak datang, sehingga semua kecewa. Lalu yang bodoh setelah kecewa, mereka tinggalkan. Sementara yang bijaksana, walaupun kecewa, mereka maju terus. Ayat 6, lalu yang bijaksana ini menemukan tanggal kedatangan mempelai pria yang baru. Ayat 8, yang bodoh, yang baru bilang, boleh nggak kasih minyak kamu bagi kami? Ayat 9, yang bijaksana bilang, tidak bisa, kamu harus cari dan beli sendiri di Revelation 3 ayat 18. Ayat 10, sementara mereka mencari sendiri, mempelai pria datang, dan mereka mengerti apa yang bodoh tidak mengerti. Artinya, wise mengerti. Foolish tidak mengerti di Matius 25 ayat 10. Mari kita kembali ke Daniel 12 ayat 10. Banyak akan dimurnikan, dibuat menjadi putih dan diuji, tetapi yang wicked tidak akan mengerti, dan wicked akan kedapatan di luar pintu. Tetapi yang wise menghadiri pernikahan dan mengerti bahwa rupa-rupanya itu ia artinya. Jadi kepada semua orang berlaku tutup pintu. Bedanya kamu di dalam tutup pintu atau di luar. Jika pintu tertutup artinya kesempatan berakhir, sedangkan pintu terbuka artinya ada sesuatu yang baru yang perlu kamu tahu. Yang masuk ke pernikahan tadinya tidak tahu, sekarang tahu. Yang tidak masuk untuk selama-lamanya tidak tahu. Sekarang kita lanjut membaca Daniel 12 ayat 11. Sejak daily taken away dan abomination of desolation. Jumlah waktunya adalah 1290. Di dalam 1290 ada 1260. Di ujung 1260 adalah time of the end-nya Daniel 12 ayat 4. Lalu ada 30 tahun yang masuk 1260. Lalu di Daniel 12 ayat 12, setelah jangka waktu 1290 ditambah jangka waktu 45 tahun, hasilnya 1335. Tetapi kita tidak tahu yang mana yang benar dari dua kemungkinan di bawah ini. A. Lokasi tiganya sebelum 1260 atau lokasi tiganya setelah 1260. B. Dan kita juga tidak tahu 45 ini setelah 1260 atau 45 ini setelah 30. Pilihannya berikut 30, lalu 1260, lalu 45, atau 1260, lalu 30, lalu 45. Tapi 45 tahun ini gerbong terakhir. Untuk tahu pilihan mana yang benar kita ke Daniel 9 ayat 24 sampai 27. 70 minggu ditetapkan bagi bangsa Israel. 70 minggu adalah 490 tahun dan mulainya 70 minggu pada tahun 457 sebelum Masehi. Setelah 69 yang terdiri 7 tambah 62 minggu ada 1 minggu. Di dalam 1 minggu itu ada 7 hari dan Tuhan Yesus mati di tengah 1 minggu. Di akhir 69 minggu itu kita kenal dia sebagai Mesias yang di-anoint, artinya dia dibaptis. Dan Tuhan Yesus dibaptisnya di umur 30 tahun. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus dibaptis pada tahun 27 AD. Dan pada 27 AD, Tuhan Yesus berumur 30 tahun. Dan pada umur 30 itu, dia mulai public ministry. Dan dia mati di tengah minggu. Dan di tengah minggu itu sama dengan 3,5 times. Dan 3,5 times sama dengan 42 bulan sama dengan 1260 tahun. Artinya kita temukan 1260 setelah dibaptis, lalu 1260 sebelum dibaptis, Tuhan Yesus berumur 30 tahun. Artinya dari Tuhan Yesus dari lahir sampai mati, jangka waktunya 1290. Dan karena Tuhan Yesus adalah pola nubuatan, oleh sebab itu artinya Daniel punya pola nubuatan dimulai dari 30 tambah 1260 lalu digandeng dengan 45 tahun. Jadi kita akan ulangi Daniel 12 ayat 4 sampai 11. Ada yang bilang, Daniel, shut up the words and seal the book even unto the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Ada yang tanya, berapa lama itu? Lalu ada yang menjawab, 3,5 times atau 42 bulan atau 1260 tahun.
No, saya sudah tahu itu di Daniel 7 ayat 25 dan saya mau tahu yang lain lagi. Yang lain lagi masih disil sampai time of the end. Dan yang akan mengerti adalah yang masuk ke pernikahan di Matius 25 ayat 10. Untuk tahu mengenai pernikahan di Daniel 12:10 diberikan 30 tambah 1000, 260 tambah 45. Di ujung jangka waktu, situlah yang wise akan mengerti Daniel. Dan kamu kan wise akan berdiri setelah kamu beristirahat di ujung situ, yaitu time of the end, di tempat di mana yang wise mengerti di Matius 25 ayat 10. Dan kamu akan mengerti, dan kamu ini adalah orang-orang yang dilambangkan oleh Daniel. Sudahlah Daniel, tunggulah sampai ujung 1335 karena kamu akan istirahat dan kamu akan mengerti. Artinya, time of the end di Daniel 12 ayat 9 sangat berbeda dengan time of the end di Daniel 12 ayat 4. Di Daniel 12 ayat 9, 10, Daniel sudah mengerti tentang Daniel 12 ayat 11, 13 bahwa dia akan mengerti nanti di 13. Itu sebabnya Daniel adalah wise. Ingatkan tadi Revelation 10 ayat 2 adalah Daniel 12 ayat 4 punya time of the end. Apakah di Daniel 12 ayat 4, Daniel dan John melihat di ansilnya? Iya, bedanya di Daniel 12 ayat 4 di time of the end. Revelation 10 ayat 2 adalah time of the end-nya. Jadi John dan Daniel sama-sama lihat hal yang sama. Lalu pas Daniel 12 ayat 6 dijawab ialah Daniel 12 ayat 7. Daniel bilang, saya mau tahu yang lain lagi. Kapan dia mendengar yang lainnya lagi? Apakah dia mau tahu sesuatu yang dia tidak pernah dengar? Tidak. Waktu Daniel bilang, kok begitu? Artinya Daniel pernah dengar sesuatu selain itu. Sehingga Daniel bilang, kok gitu? Daniel bilang, saya tidak mengerti setelah mendengar jawaban mengenai Daniel 12 ayat 4. Saya tidak mengerti itu, yang artinya ialah saya mau tahu yang lain. Yang Daniel tahu Revelation 10 ayat 2 sama dengan Daniel 12 ayat 4 dengan jangka waktu 3,5 times atau 1260 atau 42 bulan. Bilanglah kita taruh Daniel di Revelation 10. Saya sudah pernah dengar itu di Daniel 7 ayat 25. Lalu malaikat ini berseru dengan suara nyaring. Lalu dia dengar thunder. Waktu thunder selesai mengucapkan apa yang diucapkan, dia mau menulis, artinya dia mengerti apa yang dia dengar. Artinya Daniel tidak akan bertanya, apa itu kalau dia sudah mau menulis? Apakah little book sudah dibuka? Sudah. Artinya, boleh dikatakan ini semua adalah bagian dari buku kecil yang dibuka. Seven Thunders adalah bagian dari buku kecil yang terbuka. Seven Thunders adalah informasi dari buku kecil. Kenapa? Karena little book semua informasi. Salah satu informasi buku kecil adalah Seven Thunders. Jadi Daniel, dia mengerti little book. Dia mengerti seluruh little book. Waktu dia dengar Seven Thunders, dia mengerti. Artinya, dari little book yang dia mengerti, ada yang bilang, jangan sampai orang selain kamu tahu, oleh sebab itu, jangan tulis. Artinya, selain Yohanes yang mengerti, yang lain tidak mengerti termasuk Daniel. Buktinya Daniel bilang, saya tidak mengerti. Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena Daniel dan Revelation satu cerita yang sama. Walaupun Daniel tidak mengerti, Daniel melambangkan orang yang mengerti di Revelation 10 ayat 2 dan 3. Dan di Daniel melambangkan umat Tuhan yang tidak mengerti. Karena seorang nabi melambangkan umat Tuhan. Dari mana saya tahu Daniel mengerti? Karena Yohanes mengerti. Daniel punya level pengertian yang sama dengan Yohanes punya level pengertian karena roh yang sama yang ungkapkan kepada Daniel dan Yohanes. Daniel di Daniel lambang umat Tuhan yang tidak mengerti. Daniel 12 ayat 8 adalah umat Tuhan yang tidak mengerti. Daniel dan John di Revelation adalah lambang dari umat Tuhan yang mengerti. Waktu mereka mengerti, Little Book, bagian dari buku Little Book yang diberi label Seven Thunders ditutup. Artinya ada bagian yang tidak ditutup waktu dibuka di Daniel 12 ayat 4. Bagian yang terbuka di Daniel 12 ayat 4 ada bagian Seven Thunders yang ditutup. Jadi di buku kecil ada yang tidak ditutup dan ada yang ditutup. Lawannya terbuka namanya Seven Thunders. Daniel 12 ayat 4 sama dengan Revelation 10 ayat 2 dibuka. Seven Thunders tidak ada di Daniel 12, tetapi ada di Revelation 10, tapi sama. Karena cuma ada satu peristiwa. Apa yang dibuka yang umat Tuhan bisa mengerti? Yang tidak ditanya, apa yang umat Tuhan tidak mengerti?
dan Daniel melambangkan umat Tuhan. Ini berbicara mengenai waktu setelah time of the end di Daniel 12 ayat 4. Di Daniel 12 ayat 8, Daniel katakan, "Saya tidak mengerti. Saya mau tahu ujung dari jangka waktu. Saya pengen tahu ujung akhir jangka waktu yang berbeda dari Daniel 12 ayat 4. Kapan dia mendengar jangka waktu itu?" Kalau Daniel bilang, "Saya tidak mengerti itu," di Daniel 12 ayat 8, artinya jangan heran, dia sudah pernah dengar jangka waktu selain itu sebelum Daniel 12 ayat 8. Sebelum Daniel 12, Daniel 11 sampai Daniel 1. Tetapi kita mundur dari Daniel 11. Dari Daniel 11 dan Daniel 10 tidak ada jangka waktu. Dan jangka waktu ini adalah jangka waktu yang lebih panjang daripada Daniel 12 ayat 7. Buktinya Daniel 12 ayat 11, 13 adalah jangka waktu yang lebih panjang dari 1260. Kita buka Daniel 8 ayat 27, dikatakan Daniel tidak mengerti apa yang ditunjukkan. Kalau dia tidak mengerti apa yang ditunjukkan di Daniel 8 ayat 27, makanya dia mengerti di Daniel 12 ayat 8. Apakah seperti itu? Tidak. Di Daniel 8, dari yang ditunjukkan sama sekali Daniel tidak mengerti. Di Daniel 12 ayat 8, Daniel berkata, "Saya kayaknya masih tidak mengerti." Berdasarkan Daniel 12 ayat 13, Daniel mengertinya at the end of thy days. Jangan lupa bahwa dia, Daniel, melambangkan umat Tuhan. Sampai habis buku Daniel, dia tidak mengerti. Apa yang Daniel mengerti? Di Daniel 8 ayat 26, vision evening dan morning benar loh. Tetapi shut up artinya tidak mengerti. Sama seperti Daniel 12 ayat 9, Daniel itu kan masih di shut up sama dengan tidak mengerti. Artinya Daniel 8 sama dengan Daniel 12. Di Daniel 8 ayat 20 sampai 25 itu sebelum di shut up. Saya sudah lihat visionnya dan saya pengen ngerti. Sampai ayat 27 masih tidak mengerti. Tidak perlu pusing antara 15 sampai 27. Langsung loncat aja dari Daniel 12 ayat 8 ke Daniel 8 ayat 15 karena toh dia tidak mengerti. Di Daniel 8 ayat 14 ada jangka waktu 2300 dan 2300 ini adalah jangka waktu yang lebih panjang dari 1260. 1260, saya sudah pernah dengar itu, kata Daniel. Daniel 12 ayat 4 seal the book sampai time of the end. Dan Daniel pikir 2300 jangka waktunya karena Daniel belum mengerti di Daniel 8 ayat 27, 15 mengenai 8 ayat 14. Lalu ditanya berapa lama? Lalu jawabannya ialah 1260. Responnya, "Oh no, saya tidak mengerti. Saya maunya 2300. Sorry 2300 masih di seal. Sampai nanti loh." Di Daniel 8 adalah ada jangka waktu selain 1260. Di situ dia pernah dengarnya. Dan Daniel yang melambangkan umat Tuhan tidak mengerti mengenai jangka waktu. Yang satu lagi itu masih di seal loh. Sekarang kita ke Revelation 10. Daniel dan John melihat time of the end Daniel 12 ayat 4. Tetapi kita tahu bahwa Revelation 10 ayat 2 yang sama dengan Daniel 12 ayat 4 bagi Daniel dimengerti sebagai Daniel 8 ayat 14. Jadi Daniel 12:4 bagi Daniel harapkan sebagai 8:14. John mengerti Revelation 10:2 dan Daniel 12:4 tanpa Daniel 8:14-nya Daniel. Daniel 12 ayat 4, Daniel pernah pikir Daniel 8 ayat 14. Lihat Daniel 12:4, pengertian Daniel 8:14 setelah Revelation 10:2. Lalu dia mendengar Seven Thunders. Saya mengerti itu. Tapi Seven Thunders ini tidak pernah diungkapkan di buku yang diungkapkan di 10 ayat 2. Karena ini baru dibukakan. Sekarang ada tambahan mengenai Seven Thunders di Little Book. Tetapi saya mengerti itu kok. Saya mau tulis itu. Jangan tulis, meteraikan dan jangan tulis. Waktu dibilang meteraikan, jangan tulis. Itulah Daniel di Daniel yang melambangkan umat Tuhan bilang, saya tidak mengerti itu. Saya kira Daniel 12 ayat 4 mau ngomong Daniel 8 ayat 14, rupanya Daniel 8 ayat 14 di Revelation 10 ayat 4 dimeteraikan. Dan umat Tuhan pikir Daniel 12:4 adalah Daniel 8:14. Sementara Daniel 8 ayat 14 di Revelation 10 ayat 4 dimeteraikan. Waktu dibilang Seven Thunders,
John mau tulis. Lalu dibilang, jangan tulis. Lalu Daniel di Daniel yang melambangkan umat Tuhan bilang, saya tidak mengerti itu. Saya pikir mau dijawab Seven Thunders yang ditutup, rupa-rupanya tidak. Apa yang umat Tuhan mengerti setelah buku dibuka? Apakah termasuk Seven Thunders? Tidak, karena Seven Thunder tidak dimengerti. Tetapi John dan Daniel mengerti. Ini ngomong tentang umat Tuhan yang ada unsur tidak mengerti. Sementara nabi-nabi ini tidak ada unsur tidak mengertinya. Mau tulis lalu dibilang, jangan tulis. Kita lanjut, Revelation 10 ayat 5, KJV, And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Lalu malaikat angkat tangan. Kalau di Daniel 12 ayat 7 ada angkat tangan. Tetapi kalau di Daniel jangka waktunya 3,5 times 1260 42 bulan. Daniel bilang, saya mau 2300. Artinya waktu di Daniel 12 ayat 7 sampai 1260 3,5 times 42 bulan mereka mengerti. Daniel sebagai umat Tuhan mengerti akan hal ini. Daniel sebagai umat Tuhan pengen mengerti 8 ayat 14 tetapi tidak bisa mengerti. Dan dia akan mengertinya di ujung 2300. Jadi yang dimengerti adalah ujungnya 1260. Sedangkan yang tidak mengerti adalah ujungnya 2300. Daniel mengerti Daniel 12:7. Daniel mengerti ujungnya 1260. Daniel tidak mengerti 8:14, ujungnya 8:14. Tapi bisa hitung 2300. Yang Daniel tidak mengerti apa yang terjadi di ujungnya 2300. Dia mengerti time of the end-nya 1260. Yang Daniel tidak mengerti time of the end-nya 2300. Kita baca sekarang di Revelation 10 ayat 6, And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Seventh angel membunyikan suaranya. Kita tahu ini waktu Tuhan Yesus masuk bilik Maha Kudus. Di situ berakhirnya 2300 yang dia tidak mengerti. 1260 3,5 times 42 bulan dia mengerti. Yang dia tidak mengerti ujungnya 2300. Di Revelation 10 ayat 7, Mystery of God, kata lainnya tidak mengerti. Dan di malaikat ketujuh itu bisa dimengerti karena misterinya berakhir. Jadi kamu tidak akan mengerti kecuali sampai di ujungnya 2300 karena misterinya dibuka di ujungnya 2300. Revelation 10 ayat 5 adalah counternya Daniel 12 ayat 7. Bedanya di Daniel 12:7 adalah 1260 dan di Revelation 10:5 dan 10:7 adalah 2300. Yang mereka tahu yang bukan misteri 1260. Yang mereka pengen tahu adalah yang misteri 2300. Mari kita ke Daniel 12 ayat 6. Ada yang bertanya, berapa lama? Dan dibilang berapa lamanya, yaitu 3,5 times. Apakah masih ada jangka waktu yang perlu ditempuh untuk mencapai ujungnya yang Daniel pengen tahu? Ada. Jangka waktunya ialah 45. Artinya ujungnya Daniel 12 ayat 7 adalah jangka waktu yang mereka sudah tahu. Ujung dari yang diketahui 1260 dan setelah ujungnya dari yang diketahui 45 diketahui. Ujung dari yang diketahui dilanjutkan dengan jangka waktu yang diketahui. Artinya ada dua angkat tangan. Yang satu di Daniel 12 ayat 7 dan di Daniel 12 ayat 7 adalah jangka waktu yang diketahui dan diikuti oleh jangka waktu yang diketahui sampai ujung jangka waktu yang tidak diketahui. Di Revelation 10 ayat 6 ada angkat tangan dan mau menjawab Seven Thunders yang tidak diketahui. Apakah ini sama dengan Daniel 12 ayat 7? Beda. Setelah 2300, kamu tidak tahu jangka waktu lagi, time no longer. Artinya 12:7 belum mencapai time no longer karena masih ada jangka waktu yang bisa dihitung sebagai jangka waktu nubuatannya. Sementara 8:14 sampai di 2300 time no longer. Apa yang mereka ketahui waktu dibukanya di ujung 1260. Time of the end di Daniel 12 ayat 4 dan Revelation 10 ayat 2.
Nubuatan berdasarkan waktu. Nubuatan berdasarkan waktu itu mereka akan menghitung sampai jangka waktu 2300. Setelah itu tidak boleh menghitung berdasarkan waktu lagi. Apa yang mereka tidak tahu? Nubuatan berdasarkan waktu, itulah mereka punya increase of knowledge-nya di Revelation 10 ayat 2 dan Daniel 12 ayat 4. Artinya, knowledge of jangka waktu nubuatanlah yang akan bertambah-tambah, karena nubuatan berdasarkan jangka waktu. Mereka tahu semua jangka waktu termasuk 2300. Bedanya, mereka tidak tahu apa yang terjadi di ujungnya 2300. Nanti sampai di ujungnya 2300 baru kamu akan mengerti. Dan Revelation 10 ayat 7 itu adalah akhir dari perhitungan jangka waktu yang tidak salah, karena mereka punya increase of knowledge adalah menghitung nubuatan berdasarkan jangka waktu. Demikian penjelasan review hari ini. Kita akan bertemu di review berikutnya. Tuhan memberkati. To God be the glory.